Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Pegi Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Pegi Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ternyata tak hadir. Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Ibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya. Rupanya Ibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bahkan Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setelah itu Rudiana juga diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Download Tribun X sekarang. Telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan AF hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri.
Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di balik kasus Vina, Susno Duaji menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau pergi Setio 4. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ternyata tak hadir. Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Ibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya, rupanya Ibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bahkan Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setelah itu Rudiana juga diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait beberapa waktu lalu, muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Apa yang terjadi? Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa itu Rudiana saat saya berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang.
Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ternyata tak hadir. Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Ibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya, rupanya Ibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bahkan Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setelah itu Rudiana juga diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Inilah sosok R alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. R alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. R membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenith sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ternyata tak hadir. Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Ibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya, rupanya Ibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bahkan Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setelah itu Rudiana juga diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan.
Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ternyata tak hadir. Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Ibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya, rupanya Ibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bahkan Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setelah itu Rudiana juga diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri.
Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Pegi Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Pegi Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ternyata tak hadir.
Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Ibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya. Rupanya Ibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bahkan Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Setelah itu Rudiana juga diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X. Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya.
Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Pegi Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ternyata tak hadir. Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Ibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya. Rupanya Ibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tewas bersama dengan Vina, Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudy Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudy mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudy Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudy juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudy berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudy mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudy mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang.
Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Aibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Aibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Aibtu Rudiana. Diketahui, kubu Aibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Aibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Aibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Aibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Aibtu Rudiana ternyata tak hadir. Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Aibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya, rupanya Aibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bahkan Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setelah itu Rudiana juga diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Aibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Inilah sosok R alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. R alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. R membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon.
Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenith sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Aibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Aibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Aibtu Rudiana. Diketahui, kubu Aibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Aibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudy Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudy mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudy Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudy juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudy berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudy mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudy mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjara lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana Kapolri. Dari Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ternyata tak hadir. Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Ibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya, rupanya Ibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bahkan Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setelah itu Rudiana juga diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah sosok R alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. R alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. R membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan.
Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ternyata tak hadir. Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Ibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya, rupanya Ibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bahkan Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setelah itu Rudiana juga diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri.
Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Pegi Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Pegi Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon.
Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ternyata tak hadir. Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Ibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya. Rupanya Ibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bahkan Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setelah itu Rudiana juga diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota.
Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ternyata tak hadir. Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Ibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya. Rupanya Ibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bahkan Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setelah itu Rudiana juga diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ternyata tak hadir. Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Ibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya. Rupanya Ibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bahkan Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setelah itu Rudiana juga diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ternyata tak hadir. Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Ibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya. Rupanya Ibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bahkan Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setelah itu Rudiana juga diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Pegi Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2G menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Pegi Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2G seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ternyata tak hadir. Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Ibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya. Rupanya Ibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bahkan Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setelah itu Rudiana juga diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenith sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ternyata tak hadir. Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Ibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya. Rupanya Ibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bahkan Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setelah itu Rudiana juga diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi kan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota.
Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Pegi Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Pegi Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ternyata tak hadir. Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Ibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya. Rupanya Ibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bahkan Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setelah itu Rudiana juga diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Pegi Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Pegi Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ternyata tak hadir. Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Ibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya. Rupanya Ibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bahkan Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setelah itu Rudiana juga diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri Sumpah Pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan Sumpah Pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk Sumpah Pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ternyata tak hadir. Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Ibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya. Rupanya Ibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bahkan Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setelah itu Rudiana juga diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ternyata tak hadir. Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Ibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya. Rupanya Ibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Mabes. Bahkan Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Setelah itu Rudiana juga diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenith sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ternyata tak hadir. Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Ibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya. Rupanya Ibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bahkan Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setelah itu Rudiana juga diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan di Indonesia. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Pegi Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno 2J menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Pegi Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah. Ujar Susno 2J seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Teka-teki soal keberadaan Ibtu Rudiana yang tak hadiri sumpah pocong bersama Saka Tatal di kasus Vina Cirebon akhirnya terjawab. Padahal Ibtu Rudiana sempat mengaku siap melakukan sumpah pocong atas kematian anaknya di kasus Vina Cirebon. Namun saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong bahwa dirinya tak lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ternyata tak hadir. Rudiana dianggap tidak berani sehingga dugaan adanya penyiksaan kepada para terpidana makin menguat. Hingga saat ini, Ibtu Rudiana tak pernah muncul lagi untuk menjelaskan alasannya. Rupanya Ibtu Rudiana saat itu sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bahkan Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setelah itu Rudiana juga diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki.